Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Syafitri, Ririn Anditya Putri, dan Siti Syairani. Materi kami mengenai pembelajaran kooperatif. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Mintaito Simamora MPD. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya membacakan Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tumzikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum taqlamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Yang keempat, keterampilan sosial. Dan yang terakhir, evaluasi proses kelompok. Karakteristik pembelajaran kooperatif yang pertama, dalam kelompoknya, siswa haruslah beranggapan bahwa mereka senasib sepenanggungan. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lainnya dalam kelompok, di samping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, siswa berpandangan bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Kelima, siswa akan diberikan evaluasi atau penghargaan yang akan berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan belajar bersama selama proses pembelajarannya. Tipe-tipe dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tipe STAD atau Studying Team Achievement Division. Yang kedua, tipe Think Fair Share. Yang ketiga, tipe GI Group Investigation. Yang keempat, tipe To Say To Try TSTS. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sebagai fasilitator. Yang kedua, sebagai mediator. Yang ketiga, sebagai direktur motivator. Yang keempat, sebagai evaluator. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelebihannya pembelajaran kooperatif itu yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan kepada guru. Dan yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan menggunakan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan terhadap teman-temannya. Yang D atau keempat, dapat memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang berpotensi meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial
Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide atau pemahaman sendiri dan menerima umpan balik. Kesimpulan, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa saling ketergantungan secara positif, berinteraksi tatap muka, memiliki tanggung jawab kelompok dan perorangan, komunikasi antar anggota kelompok, dan menjalani evaluasi proses kelompok. Dengan melihat karakteristik model pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan pada aktivitas belajar secara kelompok, model ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran di kelas. Terlebih lagi, terdapat banyak tipe pada model pembelajaran ini yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, serta materi pembelajaran yang akan dibahas. Dengan melibatkan siswa secara aktif pada proses pembelajaran di dalam kelas, diharapkan siswa dapat lebih ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kemampuan pembelajaran sendiri. Proses pembelajaran pun akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga diharapkan hasil belajar juga akan meningkat.